Pemirsa, Polri memeriksa tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo pada hari ini. Dia bakal diperiksa untuk uji kejujurannya menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilangsungkan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, tepatnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hingga saat ini Polri telah melakukan tes kejujuran terhadap 4 tersangka dan 1 saksi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Mereka adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan Susi. Barada E dan Bribka Riki juga Kuat Ma'ruf telah terbukti jujur dalam memberikan keterangannya. Sementara itu Polri belum mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dan Susi serta Ferdi Sambo. Aparat kepolisian juga sebelumnya menyatakan bahwa hasil uji ini hanya boleh dikonsumsi oleh penyidik saja atau pro justisia. Padahal hasil uji sebelumnya yakni untuk 3 tersangka mengenai hasil terbukti kejujuran dalam memberikan keterangannya diumumkan. Nah, yang jadi pertanyaan yang kenapa ada perbedaan perlakuan untuk hasil dari tiap tersangka dan apa ya hasil uji kebohongan Sambo dan juga Putri Chandrawati. Waktu itu saya meeting sama orang yang kena yang positif. Masalah 5 hari bukti ya malah negatif. Ya pemirsa, pastinya publik bertanya-tanya sekiranya apa ya hasil dari tes uji kebohongan atau lie detector untuk Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo yang mana hari ini tes kebohongan dilakukan untuk Ferdi Sambo di Sentul, Bogor, Jawa Barat pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir praktisi hukum dan juga inisiator Tampak Bang Saur Siagian. Selamat malam. Apa kabar Bang Saur? Dahsyat luar biasa. Selamat malam konsisten pemirsa. Ya kita ya. Baik, saya juga sudah bersama di sini Pak Kudri. Selamat malam. Assalamualaikum sebagai ahli hukum pidana kita. Pak Kudri, lagi-lagi kita bertemu membicarakan hal ini. Selain Pak Kudri, Bang Saur, saya juga sedang menunggu komunikasi saya dengan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan juga kuasa hukum dari Joshua, yakni Bang Martin Huta Barat. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Kudri terlebih dahulu karena saya bertanya Pak, mohon maaf saya tidak punya pengetahuan hukum yang cukup. Agak kebingungan ketika ada perbedaan perlakuan hasil Eliezer, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf disampaikan kepada publik jujur dalam memberikan keterangan. Tapi untuk Putri Chandrawati dikatakan pro justisia konsumsi penyidik. Apa sih maksudnya Pak? Kalau pro justisia tentu kan proses bagian dari bagian dari peradilan pidana. Jadi bagaimana cara orang diperiksa, diadili ya kalau yang diduga atau disangka melanggar tindak pidana. Tapi mungkin pertanyaan Caca ini kenapa ada perlakuan yang berbeda gitu. Ya ini yang menjadi menjadi banyak persoalan. Nah, jadi kalau kita bicara penegakan hukum di dalam peradilan pidana, kita bicara keadilan prosedural dan keadilan yang substansial. Nah, keadilan prosedural itu artinya aparat hukum harus betul-betul melaksanakan peraturan itu secara sebagaimana mestinya, as it is. Nah, itu yang dibilang kita sebut adil, artinya peraturan itu dilaksanakan untuk kasus ini, kasus satu dan kasus yang lain sama. Nah, sekarang keadilan yang material dalam prosedural juga, ini masih dalam konteks hukum acara, itu kan ada juga keadilan di dalam proses itu. Nah, kira-kira ini adil nggak ya kalau perkara ini ya dilaksanakan ya sesuai dengan ketentuan dan kan di dalam peradilan pidana itu ada diskresi. Ya, ini termasuk juga kan aparat ini punya diskresi ya, dia mau menahan atau tidak menahan. Jadi kalau menurut teorinya ini kan unsur subjektif daripada penahanan ya. Ini kan penahanan ini bagian dari upaya hukum. Jadi
petugas atau penyidik atau katakanlah aparat penegak hukum itu mempunyai kebijakan. Nah, kebijakannya itu adil nggak dia pakai? Jadi ada dua hal, prosedurnya dilaksanakan betul, harus adil, dan kebijakannya itu tepat atau tidak, adil atau tidak. Jadi mungkin pertanyaannya Caca gitu, kira-kira ini adil atau tidak. Jadi banyak orang bilang kok perlakuannya berbeda-beda, berarti ini tidak adil begitu. Oke, tapi sebenarnya secara hukum penyidik memang punya hak untuk merahasiakan atau membuka hasil dari tes kebohongan atau apapun yang dilakukan. Nah, ini memang menjadi dilema ya. Di satu segi memang kalau udah menyangkut pokok perkara itu rahasia. Ya. Tapi kita ingat kita punya undang-undang keterbukaan publik. Ya. Jadi dengan undang-undang keterbukaan publik siapa aja boleh mengakses ya, kecuali memang disebut ini rahasia gitu loh. Nah, satu lagi dalam perkara ini ya itu sudah menjadi publik. Ya, di dalam setiap pengungkapan pidana, polisi itu tidak mungkin tidak bekerja sama dengan masyarakat. Contohnya dalam kasus ini, kan kalau tidak ada laporan komplain dari pihaknya korban, itu kan nggak terungkap. Jadi seolah-olah ini memang itu prosesnya tembak-menembak. Tetapi dengan adanya masyarakat, ini terungkap yang sebenarnya. Nah, jadi di dalam hukum acara pidana yang modern itu hukum acara itu bukan hanya mempertimbangkan dan memperhatikan offender, bukan hanya pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pidana, bukan itu aja, tetapi juga harus mempertimbangkan korban. Jadi ada istilahnya keseimbangan. Banyak orang menggunakan istilahnya equal arm, artinya tangan kiri dengan tangan kanan itu harus seimbang, karena kan korban itu diwakili oleh kepolisian dan penuntut umum. Sedangkan tersangka atau terdakwa dia bisa mempertahankannya dia dalam satu sisi dan menggunakan jasa hukum, penasihat hukum atau advokat. Jadi harus seimbang. Jadi kedua. Jadi dalam konteks ini ya dengan pertanyaan terbuka mestinya diberikan keterbukaan karena korban. Di samping itu ingat juga hukum pidana ini adalah hukum publik. Jadi hukum itu yang bertujuannya melindungi publik. Nah, jadi cukup wajar kalau katakanlah publik ya kan ingin mengetahui seberapa jauh sih prosesnya. Baik. Ya. Bang Saur, kalau tadi kita membahas dengan perspektif keadilan, kalau Bang Saur sendiri adil tidak hasil 3 tersangka Ricky, Eliezer, Kuat Ma'ruf diumumkan jujur untuk Putri Chandrawati dirahasiakan? Sebelum saya jawab itu pertanyaan Mbak Caca, memang di dalam pasal 184 nggak disebut ya posisi pemeriksaan ya detektor. Oke lah, ada mengatakan itu adalah satu penemuan ilmiah lah di dalam ini. Cuman kan di dalam 184 itu kan ada juga petunjuk. Nah, Sambo ini semuanya kan karena dia juga tersangka karena bohong. Jadi ada 100 yang dibohongi, Mbak Caca, yang sekarang ini diduga pelanggaran kode etik sudah 7 jadi tersangka dan ada beberapa pelanggaran kode etik. Nah, suami istri itu membohong. Tetapi nggak di situ Mbak Caca, yang dibohongi LPSK Pak Cudri, kemudian Komnas Anak, ada beberapa NGO, ya toh. Nah, mereka ini sekarang adalah jadi tersangka atau terancam dia akan menjadi tersangka karena kebohongan beliau ini. Nah, saya nggak masuk akal saya. Apa lagi kemudian penyidik untuk membuat lie detector. Lah orang fakta-faktanya kerjanya membohongi. Iya juga, ya. Dan sudah banyak korban kebohongan tiba-tiba lagi dibilang kita cari kebohongan. Nah, dasar karena dia bohong kecuali Komnas. Dalam hal ini Komnas Perempuan yang masih percaya kan, sehingga masih dikaitkan bahwa ada dugaan pelecehan seksual. Jadi semua korban Mbak Caca karena kebohongan yang dibilang Pak Kudri tadi. Yang pertama dibilang ada tembak-menembak, ada dibilang dia mau ditembak serta pelecehan seks, dan itu adalah produk kebohongan makanya dia tersangka. Tetapi saya bilang bukan suami istri jadi pembohong, tetapi banyak sekali korban pembohongan. Nah, yang kedua saya kira betul. Kita ingatkan penyidik ini loh, seperti bilang Pak Kudri ini kan sebagai pengajar pidana. Kasus ini dibongkar bukan karena keinginan polisi yang sudah katakanlah diberi sanksi dan lain-lain. Tapi karena ada social justice.
Ada publik yang mengawasi di sana. Ada pengacaranya korban, ada tampak yang melaporkan, ada lagi ahli hukum seperti Pak Kudri dan kawan-kawan mengawal terus. Termasuk Saor. Ya, dia bilang tadi tampak itu Pak. Yang mengawal ini dari segi keilmuannya sehingga ini terungkap. Ya. Nah, saya nggak tahu relevansi apa lagi gitu loh. Nah, kita minta jangan lagi kemudian teriming-iming, termasuk sekarang apa dasarnya Putri Chandra Ya. kemudian belum ditetapkan atau ditahan. Iya. Mbak Caca. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Pak Susno dan juga kuasa hukum karena yang pertama saja sudah jadi keanehan ketika Ricky Eliezer Kuat Ma'ruf hasil lie detektornya jujur padahal pernyataan ketiganya saja sudah berbeda. Apa hasil untuk Putri Chandrawati dan Verdi Sambo padahal sebelumnya pernah berbohong tentang tempat lokasi pelecehan seksual. Kalau hasilnya jujur, nih ada apa ya? Sesaat lagi.